Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks, dan ada 5 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ada Indi, kedua PTRO, ketiga Adro, keempat PTBA, kelima ITMG. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari ini sangat bagus ya. Transaksi sudah mulai kelihatan cukup banyak. Kemarin cuman 6 triliun apa 8 triliun, sekarang ada di 12 triliun ya. Jadi udah di transaksi normalnya. Biasanya indeks ya transaksi normal itu ada di atas 10 triliun ya. Jadi seperti itu, hari ini naik 0,8% ke level harga 5.176. Terlihat asing setelah kemarin net sell, hari ini net buy di 61 miliar. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya sebelumnya, 5.150 akhirnya di breakout. Ya, arah selanjutnya ISG akan menguji 5.200. Apakah mampu breakout? Kalaupun besok minggu ini dia mampu breakout, kemungkinan besar juga ada potensi untuk fase breakout ya, dikarenakan ya masih Indonesia menunggu konfirmasi resesi, ya masih perlu hati-hati ya. Jadi kemungkinan besar ISG ini normalnya nanti ada di bulan November atau di akhir Oktober lah, sampai awal November ya. Jadi seperti itu analisa saya. Terlihat volume mulai ada signifikan kenaikan di 2 hari terakhir. Indikator garis biru MACD sudah breakout dari pertengahan garis 0, sudah di atas garis 0, dan bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya, ada berpeluang ISG melanjutkan kenaikan, menguji resisten terdekat dinamiknya 5.200. Kalau itu mampu di breakout, ya harus lanjutnya ke 5.400. Tapi ya perlu hati-hati. Saya rasa kemungkinan besar nanti setelah dia breakout pun akan fase breakout dulu ya, sambil menunggu konfirmasi resesi. Dan bottomnya di 3 bulan terakhir ini ya 5.000 ini semoga dipertahankan ya, 5.000 ini. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari ini ditutup naik 1% ke level harga 955. Kita lihat asing hari ini cukup besar jualan, tapi sahamnya naik ya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi setelah kemarin mantul dari support, hari ini melanjutkan kenaikan, dan untuk besok ada potensi Indi masih melanjutkan kenaikan ya, menguji resisten dinamik EMA 60 di 970 sampai 980. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya Indi mengarah ke 1030. Maka bisa spekulasi buy di bawah sini dengan indikator MACD yang mulai mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, dan volume lumayan naiknya daripada volume biasanya. Ya bisa aja ya Bapak Ibu, cuma cut lossnya agak dalam nih. Cut lossnya di bawah EMA 200 nya di 850 sampai 860, itu sekitar 9 sampai 10%, dengan potensi profit terdekat cuma di 3%, itu sampai menguji dynamic resisten EMA 60 di 975, itu 3%. Kalau itu mampu di breakout, ya pasang trailing stop mengarah ke resisten di 1030 sampai 1000, ya di 1025 sampai 1030, itu sekitar 8%. Jadi hampir besar potensi loss daripada profit ya, karena Indi sudah di agak pertengahan. Kalau Bapak Ibu buy on support kemarin atau minggu lalu, ya sudah bisa ikut naik Indi. Kalau sekarang sudah di atas ya. Kenapa saya cut lossnya di bawah EMA 200? Ya jaga-jaga kalau dia Indi koreksi dan mantul dari EMA 200. Jadi seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih aman, ya beli Indi ini di lebih atas lagi ya, buy on breakout
di 1030-40 bisa spekulasi buy, cut lossnya di 1000 atau di 990. Dan target kalau Indi confirm breakout 1030 ke arah 1100 bahkan ke 1200 ya. Atau kalau Bapak Ibu nunggu ya nunggu Indi ini koreksi ke bawah. Jadi seperti itu aja ya untuk Indi, masih berpotensi mengarah ke atas. Yang swing trade yang sudah punya barang di daerah bawah ya bisa pasang trailing stop kalau Indi sudah breakout dari 970. Takutnya false breakout dia mengarah ke bawah, take profit dulu baru beli di bawah lagi. Jadi seperti itu ya untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada PTRO. PTRO pada hari ini ditutup naik tipis 1,16% ke harga 1730. Dan terlihat asing hari ini kembali net buy setelah kemarin net sell. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTRO mantul dari supportnya hari kemarin di 1660. Hari ini dia melanjutkan kenaikan walaupun naik tipis ya. Untuk besok masih ada potensi PTRO mengarah ke 1800 ya, mengarah ya. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini ya? Sudah bisa ya Bapak Ibu, karena bisa dikatakan ini adalah support kuatnya. Kalau dia breakdown dari sini dia mengarah ke EMA 200 nya lagi. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 1610 sampai 1600 dengan potensi kerugian di 7%, dan take profitnya terdekat aja nih di 1800 di 3,48%. Tapi kalau itu mampu di breakout arah selanjutnya ke 1880. Jadi hampir sama ya. Dan harusnya PTRO ini mempertahankan supportnya di 1660 karena PTRO sudah terkonfirmasi membentuk lower high baru. Nah, jadi seperti ini atau seperti ini gambarannya juga bisa. Lower high-nya yang di Maret 2020 itu di 875, kemudian dia membentuk lower high baru di 1490 di sini pas di EMA 200-nya. Jadi ya arah PTRO ini minimal dia harus ke atas dulu ya. Kalaupun dia koreksi ke atas dulu, menguji 1800 lah terdekatnya. Jadi seperti ini strategi buy-nya ya. Jadi sesuaikan aja Bapak Ibu. Terlihat juga indikator MACD mengarah ke atas dan bercat di atas 0 juga semakin tinggi ya, arah PTRO ini ke atas lah. Kalaupun dia koreksi ya bisa buy on support atau buy di harga sekarang juga nggak masalah ya. Cut loss di bawah EMA 20-nya di 1610 sampai 1600. Jadi seperti itu untuk PTRO. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adro. Adro yang hari ini naiknya cukup tinggi di 3% ke harga 1185. Terlihat kenaikan Adro hari ini tapi asing jualan ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga bisa dikatakan mantul dari supportnya di hari kemarin. Dia sempat mengarah ke bawah ke supportnya di 1080, tapi kemudian dia naik dan breakout dua resisten dinamik EMA 60 dan EMA 20. Dan hari ini dia melanjutkan kenaikan disertai volume dan sudah terbentuk golden cross, barcat di atas 0 juga terbentuk. Ya arah Adro ke atas ke 1230. Resisten sideway-nya yang terbentuk dari bulan Maret 2020 tahun ini. Sudah 1, 2, 3 kali diuji namun gagal. Semoga ini menjadi momentum Adro mampu breakout dan confirm tutup dan langsung mengarah ke 1350 sampai 1360 dan bahkan ke 1460 untuk Adro. Harusnya kalau Adro confirm tutup di atas 1240 ini ya akan mudah Adro mengarah ke 1460 bahkan ke 1500 ya. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini ya sudah cukup dalam ya. Kalau Bapak Ibu mau ya dengan resiko bisa cut loss ya bisa aja ya.
cut loss di terlalu dalam ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli adro dengan meminimalisir resiko, ya Bapak Ibu bisa pasang agak jauh cut lossnya di 1070 sampai 1080 di bawah support sideway-nya adro ya. Jadi di sekitaran 9,4% dan take profitnya cukup pendek ya. Nih cukup dekat. Kalaupun dia false breakout dari sini ya Bapak Ibu cuman take profit di 4%. Ya kalau dia langsung naik, kalau dia koreksi dulu ya Bapak Ibu bisa dibawa ke bawah dulu. Tapi ya harusnya adro mempertahankan 1080 ini ya. Kalaupun dibawa ke bawah, tapi kan Bapak Ibu rugi waktu kalau buy di harga sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe risk taker yang siap dengan cut loss cepat, ya Bapak Ibu bisa pasang cut loss saja di sini. Nah, kan nggak dalam. Kalaupun dia ke bawah ternyata lebih dalam turunnya, ya Bapak Ibu cut loss di sini juga nggak masalah. Tapi dengan resiko potensi untuk ke trigger itu cukup besar kalau di 1130 ini ya. Jadi potensi profit dan lossnya sama besar. Bisa juga seperti ini strateginya ya, sesuaikan aja ya Bapak Ibu mana yang lebih cocok dengan profil resiko Bapak Ibu, dengan yang mana Bapak Ibu mau aja ya. Tapi kalau saya lebih suka di bawah di 1080 sampai 1070 saya cut loss. Jadi seperti itu ya. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih aman, nunggu adro komprim tutup di atas 1240 di atas resisten sideway-nya ini. Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy di 1240 ini, cut loss-nya ya di sini aja nih, di 1190 ya sampai 1180 di sekitaran sini cut loss-nya untuk adro. Jadi seperti itu ya, buy on breakout atau buy on support lagi. Tapi harusnya adro ini ke atas dulu ya, baru dia mengarah ke bawah. Kalaupun dia nggak mampu membreakout resisten kuatnya di 1230. Jadi seperti itu ya untuk adro, masih berpotensi mengarah ke atas dulu ya untuk besok. Cuman seperti ini strateginya kalau beli di harga penutupan hari ini. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTBA. PTBA pada hari ini naik tipis 0,98% ke level harga 2050. Kita lihat asing masih jualan. Dan langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA seperti analisa saya sebelumnya ya, PTBA ini akan bagus kalau sudah di atas 2000 ya, minimal di 2020 kalau nggak salah ingat. Dan sekarang ini saatnya untuk spekulasi buy ya, karena PTBA sudah di 2050. Kalau Bapak Ibu beli di 2050, cut loss-nya di bawah sini aja nih. Nah, di 1950 ya, di 1950 sampai 1940. Di daerah sini Bapak Ibu cut loss dan take profitnya ya. Ini yang bisa dikatakan swing trade. Swing trade-nya ya terdekat di EMA 200 di 2155 itu sekitar 5%, jadi hampir sama. Tapi kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 2200. Nah, Bapak Ibu bisa take profit di daerah 2200 ini. Atau kalau Bapak Ibu lihat dia mampu breakout, PTBA ini mampu breakout 2200 ya pasang trailing stop. Kalaupun besoknya dia false breakout ya Bapak Ibu take profit dulu. Kalau dia false breakout ya kemungkinan besar PTBA mengarah ke bawah lagi ke daerah 2050 sampai 2000. Jadi seperti itu ya. Kemungkinan sampai akhir tahun juga PTBA ini akan bermain di range harga 2000 sampai 2200 di daerah sini ya. Jadi seperti itu. Target saya di 1780 walaupun tidak tercapai sampai ke bawah, tapi sudah PTBA mengarah ke bawah ya, walaupun lower terendahnya di tanggal 11 September bulan lalu itu ada di 1810 ya, sudah sampai lah target saya di 1700 sampai 1800. Jadi ya ini arah bermain PTBA untuk 3 bulan ke depan
yang swing trade ya beli di dekat sini support, jual di dekat-dekat resisten. Seperti itu aja ya. Indikator MACD juga sudah mengarah ke atas, garis biru makin mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya ada berpotensi PTBA masih mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ITMG. ITMG pada hari ini ditutup naik tipis 0,3%, KP harga 8.225. Terlihat asing masih jualan ya, walaupun hari ini agak tipis dari yang kemarin. Ya kita lihat aja teknikalnya bagaimana. Secara teknikal ITMG masih bermain di area support, tapi hari ini ITMG mampu breakout EMA 20 dan EMA 60. Walaupun kemarin juga dia breakout, tapi hari ini dia breakdown, dan kemudian tutup di atas dynamic resistance EMA 60 dan EMA 20. Arah selanjutnya ITMG ya akan terdekat dulu ya, terdekat ke 8.400 sini ya. Resisten terdekatnya di 8.400. Kalau itu mampu di breakout ya, arah ITMG akan ke dynamic resisten EMA 200 dan resisten yang ditarik garis di 8.800 sini. Apakah bisa spekulasi buy di bawah sini? Ya bisa aja Bapak Ibu mau spekulasi buy. Cut lossnya di bawah di 7.800 sampai 7.830. Itu dengan kondisi kerugian di 4,9% sampai 6% ya. Dan take profitnya terdekat di 8.400, itu sekitar 3%. Tapi kalau mampu di breakout ya Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Nah, di EMA 200 di 8.800 di 7%. Jadi seperti itu ya. Dan harga sekarang juga kalau tren jangka panjang ya, untuk siklus sekarang ya memang seperti itu. Dalam tren saham setelah dia koreksi atau turun atau downtrend, dia kemudian sideways sebelum dia mengarah ke atas bullish reversal lagi ya. Untuk tren jangka panjang setahun ke depan, ITMG ini masih berpotensi mengarah ke 10.000, bahkan ke 11.000 dan 12.000 ya. Yang mau beli di harga sekarang untuk disimpan setahun ke depan juga ya masih berpotensi profit ya. Tapi ya harus siap, karena saham-saham batubara ini, saham-saham tambang ini kadang volatilenya juga ya signifikan ya. Jadi ya sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko yang tipe-tipe risk taker ya nggak masalah punya saham mining, batubara, tambang untuk disimpan setahun sampai 2 tahun ke depan ya. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG sudah membentuk golden cross, indikator MACD, bar chart di atas 0 juga terbentuk ya, masih ada berpotensi ke arah atas juga ITMG. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang juga mau dianalisis sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.